Bukan kecerdasan buatan. Renungan diinspirasi dari Kitab Kejadian bab 18 ayat 20 sampai 33. Berfirmanlah Tuhan, jeritan terhadap Sodom dan Gomora sungguh banyak dan sungguh sangat berat dosanya. Baiklah aku turun dan melihat, apakah mereka benar-benar telah berperilaku seperti jeritan yang sampai kepadaku? Jika tidak, aku akan mengetahuinya. Lalu orang-orang itu meninggalkan tempat itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Bagaimana kalau ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuninya demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Tidak mungkin engkau berbuat demikian, membunuh orang benar bersama orang fasik, sehingga orang benar disamakan dengan orang fasik. Itu tidak mungkin bagimu. Bagaimana mungkin hakim seluruh bumi tidak berlaku adil?" Tuhan berfirman, "Jika aku menemukan 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abraham menjawab, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu, bagaimana kalau berkurang 5 orang dari 50 orang benar itu? Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 orang itu?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya jika aku menemukan 45 di sana." Abraham melanjutkan lagi perkataannya kepadanya, "Bagaimana kalau 40 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian demi yang 40 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata sekali lagi, bagaimana kalau 30 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika aku menemukan 30 di sana." Abraham berkata, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, bagaimana kalau 20 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata sekali ini saja. Bagaimana kalau 10 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 10 itu." Lalu Tuhan pun pergi setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan Abraham kembali ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saat mempersiapkan bahan renungan hari ini, aku teringat masa-masa anak-anakku masih kecil. Kala itu mereka sering ribut dalam mobil. Anakku 3, putra semua. Bisa dibayangkan bagaimana ributnya, terutama ketika anak-anakku berebut menarik perhatianku. Mereka melakukannya dengan berbagai tingkah dan tentu tak mau saling mengalah. Sementara aku sendiri senantiasa sibuk dengan HP karena pekerjaanku di bidang marketing, promosi, komunikasi, dan sales.
Tak jarang untuk menarik perhatian, anak-anak menarik-narik HP yang sedang kugunakan. Bayangkan kepusingannya. Jadi, biasanya bila keributan atau pertengkaran itu timbul, ketiganya akan kukenakan sanksi. Tujuannya untuk mempersingkat waktu tanpa harus berusaha mencari siapa yang bersalah. Kupikir jalan ini juga jalan terbaik karena dapat menumbuhkan teamwork di antara mereka alih-alih kompetisi. Menurut pengamatanku, dalam setiap tercetusnya keributan, ketiganya punya peran masing-masing. Sehingga kalau tidak mau kena sanksi, ya jangan memicu, apalagi memulai keributan. Demikianlah anak-anak dengan cerdas mengenali cara maminya. Demikian juga Abraham, ia cerdas pula mengenali Tuhan. Menghadapi kemurkaannya, Abraham tahu cara menyampaikan harapannya dan Abraham mengenali pola pikir Tuhan. Abraham melakukannya dengan rasa percaya. Abraham juga mendaraskan permohonannya dengan tak jemu-jemu. Perjuangan Abraham ini dapat dibaca pada ayat 23 hingga ayat 32. Hingga akhirnya Tuhan pun pergi melepaskan Sodom saat itu tanpa menghukum, sesuai harapan Abraham. Beruntung Tuhan tidak berpola pikir seperti aku, di mana semua yang terlibat dan memiliki andil terhadap kegaduhan harus dihukum. Kesimpulannya, keadilan Tuhan itu takarannya berbeda. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lukas 11 ayat 13. Mengenali pola pikir Allah adalah anugerah, bukan karena kecerdasan manusia, apalagi kecerdasan buatan. Mari kita berusaha dekat dengan Allah sebagaimana Abraham, sehingga kita dapat mengenal Dia dan terhindar dari murkanya, serta selalu mengalami keadilan darinya. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau kembali mengingatkanku akan masa indahku bersama anak-anak yang mungkin saat itu terasa melelahkan, namun kini kurasakan nikmat anugerah-Mu. Keadilan-Mu adalah kedaulatan-Mu Tuhan. Namun kumohon, biarlah belas kasihan-Mu selalu ada untukku. Mampukanku menjadi saksi-Mu yang mewartakan kabar sukacita imanku kepadamu dimanapun aku berada. Amin.